Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat podcast Bid Humas Polda Gorontalo. Kali ini saya Aibda Irham Isa Bid Humas Polda Gorontalo akan mewawancarai salah seorang anggota Polri yang memiliki rutinitas di luar dinas itu sebagai penjual somai. Mungkin rekan-rekan podcast Bid Humas Polda Gorontalo sudah tahu siapa yang saya maksud. Oke, langsung saja kita ke Bribda Dava Mahesa apa ya? Hamid. Dava Mahesa Hamid. Oke, langsung ke Dava Mahesa Hamid. Kira-kira sebagian besar masyarakat Gorontalo itu sudah mengetahui Dava itu selain anggota Polri ada kegiatan rutinitas di luar Polri, menjual somai. Kira-kira Dava bisa menjelaskan seperti apa kesehariannya Dava waktu di luar jam kerja sebagai anggota Polri? Ya, Pak Irham. Sebelumnya terima kasih, mohon izin kepada semua, izin menceritakan sedikit pengalaman saya di luar, bagaimana saya di luar dinas ketika saya berjual somai. Jadi alhamdulillah Pak Irham, saya selain anggota Polri saya juga berjual somai di luar. Jadi kalau saya kegiatan saya pulang dinas, alhamdulillah saya mempunyai kegiatan yaitu berjualan. Salah satunya adalah untuk bisa jadi menambah tabungan saya, yang pada artinya berjualan bagi saya adalah salah satu kehidupan di mana saya pelajari semua apa yang saya sudah dapat di belakang dan saya ulangi di depan. Jadi alhamdulillah saya dari berjualan sendiri, jualan somai itu atas kemauan sendiri, bukan karena sebenarnya ingin viral atau apa, tadinya bukan. Jadi dulu memang saya berjual somai, Pak Irham. Sebelum saya polisi, saya di Lampung, di kampungnya saya, itu saya dari zaman sekolah kelas 1 SMA saya udah jualan somai. Iya. Dan banyak juga jualan-jualan lain seperti jualan nanas yang mana macam di TikTok saya yang sudah saya upload. Berarti sebelum jadi anggota polisi itu Dek Dava ini memang sering menjual seperti itu ya? Ya, sering berjualan. Sering berjualan. Dulu sering jualan. Emang dulu waktu jualan itu di daerah mana? Dulu jualannya di daerah Lampung, Pak Irham. Oh, di daerah Lampung. Ya. Terus pas masuk polisinya di Gorontalo. Masuk polisinya di Gorontalo. Nah, bisa diceritain sedikit enggak waktu pengalamannya di Gorontalo itu nanti saat masuk polisi atau memang sebelumnya sudah tinggal di Gorontalo terus masuk polisi? Itu gimana? Ya, sebelumnya memang saya dari Lampung merantau. Jadi sebelum dari Lampung saya merantau di Jakarta, Pak Irham. Saya keliling Jakarta, mungkin belum dapat rezeki, saya ke Lampung lagi dan saya lari ke Gorontalo. Dan di Gorontalo awalnya niatnya memang ziarah, Pak Irham. Ziarah di kuburannya ayah di Tilamuta. Saya pertama ziarah di kuburan ayah dan mungkin jiwa merantau saya masih ada. Jadi saya penasaran sama Gorontalo ini seperti apa. Jadi saya pertama itu datang ke Gorontalo, ke Tilamuta dulu. Ke Tilamuta saya ziarah, udah itu saya berangkat ke kota, tinggal di tempat ponakannya ayah waktu itu. Dan ketika waktu saya tinggal di situ, saya merasa kurang betah gitu, kurang menantang hidup saya. Jadi saya milih untuk kos. Pertama saya, Pak Irham, di kos itu saya punya pikiran gimana caranya saya bisa mencari di Gorontalo. Waktu itu saya ngamen, Pak Irham. Saya pinjam gitar. Oh, sempat ngamen juga? Ya, sempat ngamen. Beberapa hari saya ngamen untuk cari makan dan biaya kos waktu itu. Emang biaya kos waktu itu berapa? Biaya kos waktu itu 600.000, Pak Irham, di kota. Nah, selama sebulan itu mencukupi nggak untuk biaya kos sama biaya kehidupan sehari-hari, cukup nggak untuk selama Dava ngamen, jualan gitu, cukup nggak? Alhamdulillah cukup, Pak Irham. Ketika itu bukan cuma ngamen. Jadi abis ngamen itu saya punya hari-hari di mana saya ngajar ngaji privat. Oh, jadi ngaji juga? Ya, ngajar ngaji anak-anak untuk privat anak-anak juga waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu dari 1 sampai ke 3 orang yang privat. Jadi alhamdulillah saya nggak pernah matok untuk masalah gaji. Ketika saya ngajar ngaji privat, saya bisa salurkan apa yang saya dapat. Saya nggak pernah matok itu. Jadi alhamdulillah rezekinya dari mana-mana juga cukup, Pak Irham. Dan pada saat itu juga saya berpindah juga dari habis ngajar ngaji, saya jualan. Setelah ngaji jualan? Ya, jualan. Saya jualan nasi goreng dulu. Jadi saya jualan nasi goreng di belakang Beri Andalas. Itu jualan nasi goreng itu buatan sendiri atau buatan dari orang lain? Ya, waktu itu kita berdua
Jadi ceritanya waktu itu ada tukang bakso. Saya ajak kerjasama. Gimana kalau sampean jual bakso, saya jual nasi goreng, saya bilang. Karena saya bisa masak nasi goreng. Alhamdulillah waktu itu jalan dan nggak lama juga. Saya juga banyak juga kegiatan lain seperti contohnya pijat. Saya bisa pijat refleksi lalu Pak Irham. Jadi saya pijat keliling juga. Pada saat itu saya pijat keliling dipanggil-panggil dan alhamdulillah bisa mencukupi juga. Gitu. Dari pijat lagi saya cari referensi lain. Dan bisa pijat juga, bisa ya, pijat. Saya pijat juga. Jadi dulu banyak juga yang artinya saya dipanggil-panggil untuk pijat. Dan dari situlah alhamdulillah rezeki untuk saya itu masuk gitu Pak Irham. Masuk ke mana? Ya masuk sama saya ya Pak Irham. Kirain masuk ke mana. Terus. Dan waktu itu juga saya ingat saya dipanggil komandan saya. Waktu saya mau daftar, saya dipanggil sama komandan saya. Beliau mendaftar apa? Mendaftar polisi. Pertama saya datang ke sini sendiri Pak Irham. Emang ada niatan datang ke Gorontalo itu masuk polisi atau gimana? Sebenarnya udah ada, tapi waktu SMA itu belum ada pikiran di situ. Ketika lulus SMA, saya ditelepon sama almarhum adik ayah saya. Dia bilang daftar polisi saja di Gorontalo. Pas sampai sini kebetulan beliau sudah meninggal. Jadi saya bagaimana caranya saya melanjutkan amanah tersebut Pak Irham. Itu. Dan dari situ juga saya dipanggil sama satu komandan saya yang luar biasa. Jadi tinggal di rumahnya dan saya pun ngajar ngaji anaknya. Waktu itu saya tinggal sama beliau sampai di bulan puasa dan saya ngajar ngaji anaknya dan beliau bilang begini sama saya, daripada kau cuma di rumah, coba kau cari referensi lain di luar, kau cari kerjaan. Waktu itu saya jualan di Tilamuta. Saya jualan martabak telur, martabak terang bulan, seraba, bandrek, kalau bahasa di sananya bandrek, dan somai. Waktu itu saya jualan malam Pak Irham. Dan itu nggak lama lagi dan dapat 2 bulan saya jualan di sana. Saya pindah lagi ke kota. Pindah lagi ke kota. Saya daftar untuk ikut gabung di pesantren Al-Islam waktu itu untuk bantu-bantu ngajar halakoh. Dan saya di samping itu saya jadi kuli bangunan. Sempat jadi kuli bangunan. Jadi kuli bangunan. Berarti selama adik Dafa sebelum masuk polisi itu banyak suka dukanya, baik itu kerja sebagai kuli bangunan, jualan, ngamen, bahkan sampai jadi guru ngaji. Wah itu mantep banget. Nah, diceritain lagi dong, pas waktu masuk polisinya kayak gimana? Alhamdulillah waktu masuk polisi pertama di sini sempat gagal karena masih berapa kali masuk? 2. Pertama masih domisili. Dulu masih domisili dan waktu itu alhamdulillah ketika saya gagal dari SDM saya waktu itu minta pulang Pak Irham. Minta pulang ke Lampung. Minta pulang ke Lampung. Tapi ada salah satu seorang ibu, dia mengingatkan selalu sama saya. Dia tahan saya di sini. Dia bilang kau tinggal saja di masjid. Dia bilang kau nanti tanya sama orang di masjid. Pada saat itu saya turun Pak Irham. Saya turun dan alhamdulillah saya ketemu satu pimpinan. Waktu itu juga saya azan di Masjid Az-Zikra Polda Gorontalo. Dan alhamdulillah saya dipanggil, saya ditanya kamu kenapa? Saya bilang saya gagal di polisi. Berarti di Gorontalo Dafa memang tidak ada keluarga sama sekali? Ada keluarga. Maksudnya untuk tinggal di keluarga atau ada kerabat kayak gitu tidak ada? Tidak ada. Dan memang gini Pak Irham, saya dari dulu nggak mau tinggal sama saudara dan artinya bukan ini juga ya Pak Irham. Saya jangan takut sampai merepotkan. Iya betul. Lebih baik suka duka saya telan sendiri. Nah itu saya. Jadi alhamdulillah waktu itu saya sampai sempat tinggal di masjid. Masjid Polda Gorontalo. Sempat tinggal di masjid dan pertama habis dari situ juga saya jadi marbot. Alhamdulillah dari marbot itu saya Pak Irham saya diangkat di situ. Dan alhamdulillah juga saya sempat ngimam juga di situ, sempat dipanggil, saya ceritakan tujuan saya dan alhamdulillah Allah ngasih saya rezeki di situ Pak Irham. Banyak orang-orang baik di Gorontalo ini. Oke pemirsa, teman-teman podcast Polda Gorontalo, kita sudah mendengarkan sedikit suka dukanya Dafa sebelum masuk polisi. Sekedar informasi bahwa Ade Dafa juga ini memiliki suara yang bagus untuk seperti azan, imam. Kira-kira biar teman-teman sahabat podcast Polda Gorontalo mendengarkan sedikit saja Dafa mengaji semacam surat pendek aja lah. Mungkin Dafa bisa dengarkan ke teman-teman.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Untung ada AC. Bismillahirrahmanirrahim. Arsin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan sadaqallahul azim. Wah, subhanallah. Mantap sekali, mantap. Berarti Dava memiliki banyak banyak prestasi ya selama jadi anggota polisi. Nah, sekarang kita kembali ke tujuan awal kita mewawancarai Dava di sini. Kan tadinya Dava itu waktu Dava masih sebelum polisi sempat jual-jualan, sempat juga ada kegiatan-kegiatan. Nah, sekarang sudah di polisinya. Kira-kira selama Dava jualan itu tidak mengganggu enggak aktivitas menjadi anggota Polri di samping sementara menjual juga? Alhamdulillah, kalau dibilang mengganggu sih tidak Pak Irham, karena itu di luar dinas. Ya kalau saya alhamdulillah itu bisa dapatkan rezeki lebih di luar dinas daripada saya diam-diam di rumah juga, ya kan ngapain juga gitu. Karena mindset kita kalau orang udah biasa usaha, kalau cuma diam-diam di rumah pusing Pak Irham. Iya. Ya pusing. Berarti tidak mengganggu ya aktivitas jadi anggota tidak Polri. Mengganggu, Pak Irham. Nah, dari jualan itu kira-kira jam berapa Dava kan pulang kantornya ini jam 3 nih, jam 3. Nah, pas pulang rumah itu udah mulai aktivitas masak-memasak, terus langsung jualan atau gimana? Kalau yang masak-memasak kan ada orang, kita juga kan kerjasama Pak Irham. Kerjasama. Dan nggak mungkin juga saya masak sendiri karena tadi saya punya jam dinas. Jadi alhamdulillah saya juga punya rekan-rekan juga yang buat somainya juga. Jadi habis itu saya berangkat, pulang itu tinggal ambil, terus saya langsung jualan Pak Irham, alhamdulillah. Jadi dari situ saya langsung jualan ketika pulang dinas, kadang pulang sampai jam, kalau cepatnya sih biasanya karena alhamdulillah kemarin tuh sempat naik-naiknya somai itu, kadang cuma 1 jam jualan Pak Irham, 1-2 jam itu udah selesai. Paling lama jam 9 pulangnya itu. Paling lama jam 9 malam? Paling lama. Itu banyak yang beli somainya Dava? Alhamdulillah kalau untuk penggemar somainya rame Pak Irham. Itu cuman memang penggemar somai karena somainya enak atau cuman pengen ngelihat Dava saja? Karena sesuai informasi dari teman-teman sahabat podcast Polda Gorontalo itu banyak sampai viral loh di TikTok ya kan? Iya. Sampai viral di TikTok itu banyak yang penasaran. Iya. Dava itu seperti apa sih? Iya. Itu memang somanya enak atau cuman memang ketemu sama Dava aja? Kira-kira gimana tanggapan para pembeli? Ya, kalau saya Pak Irham, saya di situnya nggak tahu menau. Karena niat saya satu, cuma jualan itu. Dan saya pun kaget bisa viral seperti itu. Waktu itu saya upload, tahu-tahu katanya, Mas viral katanya, kata ini saya, rekan saya, viral, saya nggak tahu. Dan dari situ rame Pak Irham, dari mana-mana yang datang. Itu makanya saya nggak tahu menau. Ketika saya juga jualan, saya kaget ada orang-orang yang minta foto. Jadi saya nggak tahu saya ini viralnya di mana, video mana yang viral. Jadi sempat dapat kiriman video saya yang sudah saya upload dari jualan somai bisa jadi polisi. Oke, mantap. Itu kan sekarang sudah banyak fans nih, sudah banyak yang senang dengan Dava, yang senang lihat videonya Dava. Kira-kira dari fansnya Dava ada nggak yang sampai dekat, bahkan kan sekarang lagi bujang nih? Iya. Ya bahkan sampai langsung yang sampai jadian, sampai jadi pacarnya Dava, ada nggak? Nggak ada Pak. Oh nggak ada ya? Cuma gini, karena saya sering di live itu buka live edukasi Pak Irham. Oh buka live edukasi saat jualan? Ya,
Kadang lagi jualan pun ada yang minta curhat, dan kadang saya bilang DM saja di Instagram. Terus kadang ada yang biasa kan anak-anak muda itu kalau curhat pasti masalah cinta, Pak Irham. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu ya anak-anak muda sekarang. Kalau curhat itu masalah cinta. Curhatnya ke Dava? Ya. Emang Dava punya pengalaman cinta? Sedikitnya ada. Sedikitnya ada ya? Sedikitnya ada. Jadi terus sekarang udah punya pacar belum? Alhamdulillah sudah. Sudah ada rencana berkeluarga gitu? Belum masih. Soalnya kan cewek-cewek sekarang kan suka nih yang sudah mapan. Terus apalagi Dava memiliki paras yang ganteng nih. Nah kira-kira ada nggak rencana Dava ke depan? Kira-kira berapa lama lagi Dava bisa berkeluarga gitu? Kalau saya sih Pak Irham, saya tergantung kapan saya siap ya Pak Irham ya. Karena mungkin sekarang jujur saja saya masih fokus sama orang tua saya. Itu karena banyak kebutuhan yang harus saya penuhi. Di lain itu kalau saya cuma memikirkan perempuan untuk sekarang, mungkin saya belum. Dan ini pun saya masih dekat lah istilahnya, masih dekat saja. Belum sepenuhnya untuk serius karena nanti bisa terbagi kasih sayang saya sama orang tua saya. Oke. Sekarang Dava itu tugasnya di Polres Gorontalo Utara. Polres Gorontalo Utara. Kesehariannya menjual somai masih jalan nggak? Gimana ya Pak Irham ya? Mungkin karena jauh Pak Irham. Jadi mungkin sekarang saya fokuskan dulu untuk di dinas Pak Irham. Dinas. Jadi sekarang untuk jualan bukan berhenti ya? Bukan berhenti. Masih dipending dulu. Masih dipending. Terus ada rencana nggak pindah lagi ke Polda? Bismillah insya Allah Pak Irham. Oh insya Allah. Oke Dava. Sebelum saya mengakhiri podcast ini ya, kira-kira ada nggak semacam pesan dan kesan untuk teman-teman para remaja-remaja Gorontalo yang ke depan ada niatan menjadi polisi, itu kayak gimana? Ya untuk teman-teman semua, ini pesan dari saya yang pengen daftar atau apapun itu, selalu semangat dalam menjalani hidup, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah menjalani apapun itu. Karena sifatnya ujian itu dia nggak di luar batasan, masih di dalam batasan. Jadi kalau ketika kita ingin menyerah, lihat raut muka orang tua kita, bagaimana dia membiayai kita sampai kita besar seperti ini. Jadi seperti itu. Kalau niatnya untuk orang tua, pasti semua jalan. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua juga, jangan lupa minta ridho dari orang tua. Karena itu penting Pak Irham. Ini pesan saya, ridhollahi fi ridho walidain, wasuktullahi fi suktil walidain. Karena ridhonya Allah itu turun kepada orang tua kita. Kalau orang tua nggak ridho, jangan. Itu saja Pak Irham. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah sahabat podcast Polda Gorontalo. Kita sudah mewawancarai Dava, sudah banyak bercerita tentang kehidupannya sehari-hari selama dia jadi polisi dan selama dia berjualan. Mungkin ini bisa menjadi satu motivasi buat para remaja Gorontalo agar bisa mengikuti jejak Dava. Kiranya sampai di sini perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.